Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di podcast kita Ngobrolin Aja. Kali ini kita kedatangan bisa teman, bisa apa ya? Tetangga. Sekarang sudah tetangga boleh. Bisa jadi musuh. Nah, Boleh kalau mau. sekarang udah jadi bapak-bapak. Itu jadi Pak. bapak-bapak. Mas Kok- Roy, Mas kok dulu? Mas Rama. Ya dulu nganu. Ini saya tahu prosesnya kecilnya, maksudnya Oh. bukan lahirnya loh. Heeh. Dia waktu kecil kan sepermainan dengan Sigit, Mas Abdi itu. Oh gitu. Dulu waktu pengen main Bola. bola ini cerita main Oh, bola. main bola. Suruh nganterin beli Cari sepatu. Saya masih Saya itu di pasar mana ya Mas? Pasar Jowina. Iya nih saya masih ingat teman diantar jenengan. Oh. Namun. Iya iya. Tahun piro ya Mas? Wah, tahun piro ya Mas? Pribadi gitu. Ketoke S Yo, SD 90-an, 99 Iya. sampai ke 2000 lah. Iya. 99 mau sama Mas. Iya. Iya. Jenengan lu SMA tahun berapa? Saya ini masih muda, Masih muda. Oh. tapi karena banyak mikir mungkin saya baru 36. Oh 36. Bareng nganu penuh ya. Ya enggak, saya Barengannya dibawain siapa, Mas? penuh 2 tahun. Saya barengannya Sigit, terus Arif Gudem, siapa lagi? Subhan itu sebenarnya. Subhan ya. Ya. Dulu banyak Mas, Soang. teman-teman Barangnya mah awet 6 ya ngono kayak. teman Subuhan. 36 tuh kayak. Oh. Iya sama. karena mungkin posturnya kecil ya, Heeh. penjulut gitu loh. Oke, langsung Biasa. Kali ini Iya. kita kedatangan tamu istimewa. Iya. Mungkin belum ada yang belum kenal. Monggo diperkenalkan Mas Imam. Kemana ini? Ke sana. Ya. Nah, Halo, saya Imam Sofwan Adib, putrane Mbah Ropi'i. Ngerumpe, lahir di Ngerumpe, besar juga di Ngerumpe, pernah keluar juga sih, cuma sebentar-sebentar dan kembali lagi ke Ngerumpe untuk tinggal di Ngerumpe. Mungkin itu ya, sedikit dulu. Kok keluar sebentar pernah merantau Mas? Pernah. Di mana Mas? Di Bali saya pernah merantau tahun 2014. Lulus SMA. Pertama kali Enggak, merantau. lulus kuliah. Pertama. kok sempat ke Bali ya Mas? Belum, dia nggak tahu tuh. Berapa tahun? Berapa lama Mas? Nggak 1 tahu. tahun saya di sana. Dulu waktu itu di sana anak sini juga ada, Lilik sama Lekan. Oh. Dia duluan berdua, Iya. selang berapa bulan ya. Saya juga ke sana tapi beda kerjaan, beda tempat, lumayan jauh. Tapi beberapa kali ketemu di sana. Magang nganu. Perusahaan. Oh, perusahaan. Nanti saya ceritain. Nanti cerita. Siapa yang- Dulu Mongso rekoso. Wah. dulu SD di mana Mas? MI, MI saya sini ya, SMP. SMP, SMP saya di MTSN Gerabak. oh MTS. Maju. Pesantren. Oh, pesantren Oh, Mas. pondok. Oh, Mondo. 3 Sekolah tahun. sama Mondo. Sekolah sama Mon. Mondonya di Di Gerabak juga, di Kauman. Oh, di Kauman Kauman. Gerabak dekat Oh, masjid. kayak masjid gede kayak. Ya. Terus SMA. SMA saya sempat di SMA 5. SMA Sama mana? Sidotoko. Ya, dulu belum ada jalan sampai ke RSJ, tapi pindah ke Man. Man Man Payaman. Oh, Man satu iya. kota ya. Itu malah kota itu Mas. Kota ya. Iya. Kota tempatnya di kabupaten. Namanya di Kelas 1 di SMA 5 cuma berapa bulan, terus pindah ke Man Man. karena pengen yang ada agamanya. Oh, iya. Sebenarnya tahu sekolah mau. Terus mulai kuliah. Kuliah di? Di UMM saya. Oh, emang ngambil hukum memang. Buku memang. Apa dasar alasan ngambil Iya. hukum? Mas? Ini cerita ya sampai nanti ke profesi saya sekarang. Dulu saya di SMA di Man itu juga di pesantren, tapi pesantren semi kos lah Mas, yang penting ya orang ngaji nih. Meskipun saya nggak bisa ngaji nih Mas. Tapi dengan di pesantren itu saya ada dasar. Ketika saya nakal, saya pernah nakal. Tapi orang tak ben ngomong ini pernah nakal. Tapi sehingga dengan pesantren saya punya jalan untuk kembali. Untuk kembali maksudnya ya tadi sih meneh seperti itu. Dasarnya wis kuat. Dasarnya enggak kuat, lu iso ngaji saya. Cuma pesantren itu meskipun saya enggak
nggak full ngaji ya, tapi seenggaknya saya di situ ada pelajaran penting itu. Contoh waktu SMP ya, harusnya emang itu pendidikan dasar bagi anak kalau bisa di pesantren. Makanya tetap pesantren dan umum. Formalnya. Kenapa? Karena di situ kan waktu anak itu cari jati diri ya. Nah, Ketika dapat lingkungan yang nggak bagus ya ikut lah. Ikut. SMP itu mas. SMP. Nah, apa pelajaran saya di pesantren? Saya bisa mandiri, jadi jauh dari orang tua, bisa memanage uang, seperti itu sih. Intinya itu yang saya pelajari. Ngaji nggih sebisanya, dan saya nggak bisa ngaji, cuma belajar sebisanya waktu itu. Seperti sama Quran. Sorry tak potong. Emang kalau di pesantren itu beneran ya pesantren itu? Iya. Kalau di pesantren itu emang nggak uang itu nggak dipegang wali kelasnya atau? Nah, itu pesantren yang modern ya, seperti sekarang yang apa? Ya enggak bisa keluar itu ya. Saya kan semi kos. Satunya cuma sedikit, tapi tetap di tempatnya Pak Kiai kayak gitu. Jadi sana itu kan disediakan. Iya kan sangu juga seminggu di mana piye carane saya. Nah, orang saya kepiye lah, jauh kan waktu itu belum bisa transfer, belum bisa harus pulang. Kayak gitu. Makan juga kalau di pesantren itu nganu sih Mas. Enggak kayak di rumah. Kalau di rumah kan cuma Pak di pesantren kan apa adanya, jangan yo anane. Tapi enak. Tapi masak sendiri apa? Enggak, ikut bayar di tempat situ lah. Ya. Enak kok, buktinya badannya juga enak. Saya dulu Subur ini. enggak. Saya sebelum ke Bali itu BP 55 loh. Kayak Subhanan gini. Sini apa ya? 55. Kayak Subhan lah 55 mungkin. setelah di Bali. Setelah di Bali saya sebul gitu. Jadi tenang wae tau, ana sing ngedit kan yo. Ana tegase sing ngedit. Tiap hari gitu. Kacang disco Mas. Kacang disco Bali maksudnya. Terus. Itu pelajaran pesantren maksudnya yang saya dapat mandiri, ya sedikit ono agama mlebu. Ketika anak itu nakal ataupun saya pribadi rodom minggo. Tahu lah nanti jalan pulang itu harus kemana. Ono reme. Gitu sih. Itu lulus SMA 2007-8 ya. Itu saya kuliah di Muhammadiyah. Sebelumnya saya daftar ikut apa biar Mas SMPTN. UMPTN. Dulu waktu itu saya juga ambil hukum di UNS Solo. Surakarta. Jalur itu saya nggak keterima, tapi keterima jalur prestasi. mandiri. Mandiri. Undangan. Mandiri ya, membayar itu. Mandiri. Itu tahun itu harus membayar 14 juta. Gede Waktu itu ya. 2007. Saya mikir kasihan orang tua. Ya Mas. Terus saya mikir, saya minta, saya mau kerja aja lah, nggak boleh. Biar caranya tetap kuliah, neng diwai, padha wae. Akhirnya lah di Muhammadiyah Magelang. Waktu itu. Kampusnya masih kampus satu hukum ya dulu. Nah, kenapa saya ambil hukum? Saya nggak tahu ya. Maksudnya dulu ya, saya ambil hukum sampai kuliah sampai wisuda, nggak ada gambaran sampai pengen ke profesi yang saya jalani sekarang. Belum ada. Oh, kuliah gitu aja. Dia kuliah hukum. Ambil hukum lah. Waktu itu ya, kalau di UNS saya ambil hukum sama komunikasi. Waktu itu ya keterimanya hukum tapi mandiri. Akhirnya di UMM juga ambilnya hukum juga. Waktu kuliah sampai wisuda belum ada gambaran untuk ke profesi ini. Belum ada. Intinya kuliah ya lulus, nanti kerja entah itu di perusahaan, di bank dan yang lainnya. Seperti itu. Terus perjalanan. Berarti bukan passionnya hukum apa? Saat itu ya Mas. Belum passionnya hukum. Belum. Berjalannya waktu ya lulus wisuda itu ya saya daftar sana kemari cari kerjaan, job fair Semarang, Jogja dan yang lainnya lah. Waktu itu belum ke sini. Terus itu 2013 saya wisuda. Setelah itu 2014 awal saya ke Bali. 2014. Setelah lulus tahun kerja di Bali. Kerja di perusahaan accounting. Bos saya namanya Pak Heri, orang Betawi asli. Itu temannya Pak Salim di PT Toyo.
Beliau dia emang ahli accounting dan beliau ini sudah mendirikan perusahaan sendiri, resign dari Toyo. Nah, Pak Heri cari karyawan. Waktu itu Pak Srem juga masih di Toyo ya waktu itu. Terus ngabari ke Ibnu sebenarnya. Yang ditawarin Ibnu waktu itu. Ibnu kakaknya ini. Ibnu nggak mau, terus saya yang ditawarin. Mau nggak ke Bali, kerjanya di perusahaan accounting. Terus saya kan juga belum ada pengalaman kerja dan yang lainnya. Akhirnya waktu itu saya yain, ya wis lah, Bismillah, menawar rezeki kan. Diteleponan sama bosnya itu langsung. Interviewnya via telepon mas. Cuma kalau oke, besok kirim KTP, pesenin tiket pesawat, pakai baju, pakai apa? Pakaian. Bawa pakaian sekalian. Kayak gitu. Selang berapa hari, seminggu atau berapa itulah. Yang nganter ke bandara itu Pak Matori waktu itu, pakai angkot ya. Iya. Angkot. Itulah saya ke Bali, kerja di sana di perusahaan accounting dan itu sangat jauh dari basic saya. Aduh Mas yo. Ya. Di situ perusahaan itu kliennya itu hotel-hotel bintang mas. Oh itu manajemen hotel Nah, dia jadi megang di hotel itu pegang accountingnya, dia jual software, Oh. lisensi dari Kanada, Oh gitu. softwarenya. Terus saya kan nggak tahu apa-apa accounting, Iya. belas nggak ngerti kan. Sempat saya sampai kursus Di Bali. komputer accounting, dia tetap angel menurut kan. Hitung-hitungan. Wis umure wis anu arek sinau meneh accounting ngomong hitung-hitungan saya wujudnya. Oke, tapi di situ juga perusahaan itu juga ada Kursus-kursus gitu. nyambi supply ATK ke hotel-hotel itu. Disitulah saya dipasrai itu sampai belajar accounting gitu. Terus ya akhirnya saya rasa karena saya basicnya bukan di situ sampai sempat kursus accounting udah kepikiran saya kayak kok kalau enggak sesuai jurusan kita maksudnya enggak passionnya ya. Enggak bisa. Itu enggak nyaman. Iya enggak masuk juga Kayak- harus mempelajari dari nol kan. Banyak hal. Sedangkan yang saya pelajari selama 4 tahun atau lebih ya saya kuliah. Itu kan di bidang hukum. Kan jauh banget sama accounting. Iya. Nah, di situ juga intinya saya itu kerjanya ya mas ngantar kertas ke hotel, ke Ubud, ke jauh-jauh. Saya tinggalnya di Benoa itu dekat bandara, di kotanya Denpasar, Benoa, Tanjung Benoa, dekat tol laut. Oh iya. Nah, 2014. Nah, saya kerjaannya sambil nganter itu kalau ada pesanan pakai motor mas. Oh, sepeda motor. Ya. Kan satu rem kan spiro semennya ya. Nah, misalkan ada pesanan 10 rem, 10 box ya, 10 box. 1 box 5 rem kalau nggak salah. Kardus Kotak itu, pakai waktu itu ada Kertas fasilitas Vario, motor Vario dari Pak Heri itu. Misalkan 5, 10, 1, 2, belakang 3, tak taruh pakai karet. Terus awalnya kempit, inilah kempit kertas. Ini kayak. Kirim ke Ubud ke hotel. Balik mana? Jauh tuh. Ngirim mana? Denpasar ke Ubud itu paling enggak 1 jam, 1 jam setengah. Bisa seperti itu. Dan itu hotel saya Ubud dan hotel yang lain saya lupa. Ada 3 kalau nggak salah yang dikirim itu. Terus pada akhirnya mau habis tahun di sana, hampir setahun saya. Kontrakan yang disewa perusahaan itu habis. Emang jadi perusahaan itu di situ namanya PT Yen Miguna itu bidang accounting. Ini loh kantornya Yen Miguna ada juga di Bali. Itu loh mas. Karena kliennya banyak juga yang di Bali. Selain itu juga di Batam dan yang lain. Abangnya berarti ya? Ya, jangan. Mau pindah kontrakan, terus saya mikir, saya juga kayak kalau mau masuk ke biar posisinya ini kan saya nggak ada basic di accounting itu tadi.
kayaknya nggak bisa deh saya di perusahaan itu terus. Akhirnya saya minta izin resign, pulanglah ke Magelang. Pulang lagi. Berarti di Bali Setahun. pirang tahun? Hampir setahun. Setahun. Terus kos ya itu Mas? Nggak dikontrakin tuh Mas. Mes asrama. Kayak ruko ya, gede tapi Oh. gede ruko, gede buat kantor sama itu. Terus nyaman enggak Mas di Bali? Nyaman Mas, banyak hiburan di sana. Masih mau diminum dulu yuk, diminum. Hiburannya Mas Rama? Hiburannya apa? Di Bali. Iya. Wah, banyak. Banyak. Kayak Leak, Leak bisa. leak apa nanti ngerti? Di sini Ya. leak ya. Nah, di sana apa Mas? Leak itu apa nanti nih? Kesenian itu ya? Kesenian topeng. ngono. Bukan. Nah, di sana Itu seni tari apa ya? Leak itu setan. Oh, Di Bali itu setan. Kalimantan ya iya setan. Setan. Oh. Jadi Jadi kepala doang itu tuh. ayo men setan lah. Orang Bali itu takut sama leak. iya iya. Kayak geni kayak gitu. Oh. Saya pernah ngalami di sana nyepi Oh iya, Mas nyepi sehari semalam tanpa listrik ya. tanpa listrik. Ayo ngomong nih Mas. Oh Ngomong. nyepi itu. Ayo kalah. Nyepi. Nyepi Mas. Pernah Nyepi Mas Rama. bandara ditutup. Ayo sampean ngapain aja di Ya sebelah kan ada orang-orang Jawa juga, orang Jawa Timuran banyak kan. Teman-teman saya juga banyak orang Jawa Timur sebelah-sebelah. Kalau nyepi itu mati geni, mati lelungan gitu ya. Iya, Kalau nggak- yang maam enggak apa-apa tapi. maklum saya sebelah saya itu orang Manado. Heeh. Kalau keluarga nggak boleh ada pecalang. Oh iya, Orang Manado pintar masak, saya nitip masak lah buat sehari semalam Oh. buat stok makan. Kalau di depan itu terus yang tak nyalain cuma lampu apa? Pecalang tuh kan nunggu satu hari satu malam itu nunggu di luar. Iya, muter. Mobile. Keliling gitu ya, Mas? Keliling operasi kalau ada yang keluar. Yang biasanya itu kan jalan ring road tuh Mas. Kendaraan lalu lalang tiap hari pagi sampai malam bising. Pas nyepi daun lewat srek itu kedengeran pagi. Sepi tenan bisa. Setun sepine ya. Setun sepi nih. Pengalaman itulah saya pernah Merayakan. merasakan nyepi Oh, nyepi di sana. nyepi di sana. Berarti Terus setelah pulang sini, Setelah pulang sini, saya kan intinya saya pulang, saya mau cari kerja yang Di bidang di bidang yang saya tekuni. basic saya. Akhirnya saya kuliah lagi, kuliah profesi, Oh iya. advokat Ah, di UGM. oh berapa tahun? Itu kalau profesi itu nggak lama, cuma berapa? Kayak pembekalan gitu ya? sebulan lah. Iya profesi nanti emang harus syarat jadi. Profesi saya sekarang advokat. Advokat ya, advokat. Terus syarat menjadi advokat harus punya sertifikat advokat. profesi itu. PKPA, pendidikan profesi advokat. Nah, makanya saya kuliah itu. UGM itu. Ya, di UGM. Itu terus ada syarat itu. Berapa tahun tuh Mas? Kuliahnya nggak lama Mas, sebulan 2 bulan lah. Dapat sertifikat. Nanti ada ujian, terus ada magang, syarat magang 2 tahun. Oh, Makan sebelum anu itu harus magang 2 tahun Mas. Iya. Iya. Oh, makan juga di kantor advokat. Di Magang mungkin notaris. jangan kenal, saya magang di Pak Hasan Suryayudo, kota. Oh, tahu. Nah, Mantan ketua. Badminton juga. Oh, tak kira badminton juga. dulu kan Nggak. saya pernah ketemu jangan nang pas saya nang Litbang, oh ya. Iya, Gus Bangpol. Gus Bangpol. Gus Bangpol. Beliau masih aktif di waktu itu Partai Kita ketemu Demokrat. kita Nasution itu loh. Pas nikahnya siapa itu? Wah, itu anaknya berarti Anaknya Aryo, anaknya Pak Hasan, advokat Kita juga. ketemu di situ, jangan masih di situ toh. Saya masih magang. Heeh. Nah, ikilah repos-reposannya saya di sini. Saat magang 2 tahun. Kamu cangger di mukone Mas. Nah, Magang itu saya nggak dapat salary. Nggak dapat Oh. gaji. Selama berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Tahun. Sana kemari gitu Mas. Bensin sendiri, Iya, apa-apa sendiri? Sendiri. Makan paling ikut makan, jajan ya. heeh. Kalau advokat kan senang Berarti diambil hikmahnya. Tapi saya ambil hikmahnya di Kayaknya situ. banyak, kawan. Ilmu itu mahal. Nah, itu Mas Rama. Di situ. Ini buat anak muda sekarang. Tuh itu penting ilmunya tuh Mas. Ilmu itu mahal. Saya pikir-pikir, oh iya, emang saya belajar di situ biar bisa
ayam, buat gugatan, buat ini. Semua dipasrahin ke saya waktu itu, Mas. Oh, wis percaya Mas ya. Iya, buat Bahasanya. dokumen hukum saya. Nanti tiap kali sudah jadi direvisi sama Pak Hasan di sebelah saya, didikte. Maksudnya dicek. Ini Pak udah benar belum ya gitu. Gitu selama kan. Mikir saya, piye caranya kan jauh duit wong tua karena nggak ada penghasilan di profesi ini. Iya, Saat magang ya. ceritanya begini. Saya ngingin pitik. Kandangnya itu yang di sana sekarang wis tak luluh lantahkan tuh. Itu ada kandang di belakang itu, saya ngingu pitik, saya tak kon ngewangi Pak Muslih. Bapak Pertama saya, itu kan kandang bapak ya. Dulu bapak ternak ayam pedaging. Dulu mangkrak lama tuh. Nah, terus setelah saya magang ini biasanya saya nggak ngerepoti orang tua untuk biaya hidup saya. Ingulah ayam saya. Ayam pejantan tapi beda sama yang bapak dulu pedaging. Itu pertama tak openi dhewe Mas, tak gisi sinau. Saya pertama ngingu piro ya? 500 atau 1000 ekor ya. Pulang magang, berangkat sebelum kerja magang, tak openi. Tinggal paling awal saya jawab tolong bapak Musli. Bapak waktu itu masih bapak tak kon nilai maksudnya masih kurang minum nih. Sore saya, pagi saya. Wes Berapa ratus Mas? 1000 kalau nggak 500. Oke ya. Ket mau ki ngendi Itu wae. baru separuhnya itu dari kandang itu baru pesantan. Terus wes periode keduanya saya ngingu 2000. Oh, nambah lagi. Nah, saya jauh dulu Pak Musli untuk ngopeni. Tapi tetap saya pantau tiap hari. Pagi ke sana, malam pun saya ke sana. Oh, kisahnya ya unik juga Nah, ya. Prosesnya itu. dia wah. Terus perjalanan di usaha ini di awal saya untung lah waktu itu ya. Pertama untung, yang kedua untung, ketiga rugi banyak. Regone Mas. Karena waktu itu kalah nanggon pasar ya. Jadi usaha ternak ayam ini kita kayak anu sih Mas, Gambling. bukan. Kita ngedon ke utuk istilahnya bahasa Jawa nih ya. Ngedon ke utuk, gedeke dipepek saka cilik sampai gede dopeni ben gede. Burung ngerti sok payune piro, kayak capek lah. Nah, Harganya naik turun ya, Mas? Bisa diprediksi waktu panen itu. Iya, karena saya harganya bukan berapa. mitra ya. Saya mandiri. Jadi kita ikut pasar medun ya rugi. turun ya. Nah, seperti itu. Waktu itu yang ketiga saya rugi banyak. 15 juta kalau nggak salah. Sedangkan biaya Buat operasional oke ya Mas ya. Obat Besar, mungkin ya. besar. Pakan itu. Pakan. Pakan kan harus itu. Persak waktu itu masih 300. 2000 ekor itu harus habis 80 sak. 300 Sampai dengan panen. 300.000 sampai dengan panen. Oh, banyak sekali. 30 sampai 40 juta untuk pakan aja. Berapa? 30 sampai 40 juta. Gede lho. Saya dipinjemi, istilahnya saya dipinjemi bakul nantinya yang ngambil. Oh, teman Berarti kayak mitra. semi Semi. ikut pasaran. Kita nggak kontrak di awal harganya. Oh. Rugi 15 juta, saya down. Biar balik duit kui, saya utang orang itu. Kan diutangi dulu tuh. Down. Ada terus saya di support sama kakak. Pengusaha ki mentalnya kudu kuat. Barika. Mentalnya kudu kuat. Ya wis, terus gimana sudah balik. Saya bertahan sampai terakhir Covid 2020 udah wis raiso mikir mana wis nggak bisa untuk nyambi lah. Karena udah sibuk di ini ya Mas. Ya sebelumnya juga sudah, tapi karena Covid juga rasa-rasen Mas. Covid rugi wis larang. Gitu. Berarti ada suka dukanya tuh. Ya. Berarti lumayan berapa tahun nih Mas ayam ini dengan Ayamnya gimana? Selama sekolah. Dari 2016 sampai 2020 ya. 21. Sekarang Sekarang Mas Imam tuh berapa bersaudara tuh? 2.
sama kakak aja. Oh, Mbak Rika itu ya. Mbak Rika. Tinggal di mana sekarang Mbak Rika itu? Kadang sini, kadang di suaminya. Kadang ajarnya di Payaman, sering di sini. Gak mesti. Sekarang udah putraan ibu. Mas, siapa? Jenang. 3. Wah, ya produktif tuh Mas. Rezeki. Mas Imam, aku mau tanya, selama Mas Imam jadi advokat ini kira-kira ada pengalaman yang apa ya, yang lucu enggak? Enggak usah yang sedih, karena ini orang sedih semua udah. Sing lucu, sing Saat menangani. nyenengke, bisa get cerita. Entah di persidangan. Tapi enggak usah kayak ini, enggak sebutin, Iya. dit aja. Entah atau keseharian panjenengan. Apa tekan ruang sidang lali nggawa tas. Orang. Oh. Saya perkara perdata. Soalnya Mas Opik itu pernah cerita. Iya. Mas Opik itu lali sing di Kasih dokumen itu pas nikahnya dokumennya wong liya. Oh, iya. Nah itu lucunya di situ Pak. Oh. Itu. Jadi punya cerita lucu gimana? Saya pernah. Saya perkara perdata waktu itu sengketa tanah di Pengadilan Negeri Mungkit. Oh, gitu. Lucunya sengketanya itu kan masih saudara. Ahli waris semua. Enggak, masih saudara antara bule sama keponakan kalau nggak salah. Oh, gitu. Sengketa tanahnya. Jangan disebutkan namanya. Oh enggak. Terus lucunya gini, si bule yang orang tua itu klien saya. Klien saya. Waktu sidang pertama, si bule itu nggak mau duduk sama saya sebagai kuasa hukum. Duduknya sama keponakannya di Padahal notabene klien jenengan. klien saya, padahal ini berlawanan. Nah, Nah, guyu tuh gini. Iki klienmu neng di. Lah itu. Aku ugo nanggon lawan. Nah, karena dia takut sama keponakannya itu. Oh. Akhirnya kita rembuk setelah kita minta tunda, harusnya kan mediasi itu 2 orang, malah jadi siji lawanan kan. Akhirnya kita yang mengundurkan diri dari nggak mengikuti kita kok. Maksudnya kita mau memperjuangkan haknya dia, tapi dia nggak mau mengikuti kita. Ya wes kita yang mengundurkan diri, dan itu sah secara hukum. Kalau emang itu nggak Itu hak prerogatif seorang advokat gitu. Oh iya, Bisa. bisa. Dan saya klien pun bisa juga memutuskan. kalau udah gitu misalnya DP dulu kan ya? Apa full payment? Enggak mesti. Ada Ketika yang- itu, ada yang- ketika itu. lupa saya. Aku beneran bingung. Nah, wes dibayar kakak yo hilang. Cuan nih. Bocor gimana? Cuan nih. Ada nggak dengan misalnya kasus-kasus tertentu sing dengan nggak mau sama sekali misalnya ada nggak? Saya jarang nangani pidana. Oh, Gini Mas Imam, datang suatu masalah itu kan berbarengan dengan kebenaran dan kebohongan. Cara jenengan memilah klien ini, bukan memilah, misalnya ada klien masuk dengan ceritanya sendiri, misalnya sengketa tanah lah gitu, dengan ceritanya beliau ya, Versinya masing-masing. versinya masing-masing. Terus jenengan memilah cerita di persidangan itu kan itu berbarengan dengan kebenaran dan kebohongan, pasti tak itu. Nah, jenengan cara memilahnya itu memang pakai hati atau pakai dasar pikiran, Mas? Yo, yang jelas gini, saya nggak tahu saya punya indera keenam mau nggak. Tapi Neng ngerasa paling, Insting. Insting. Saya sering ketemu sama berbeda orang, karakter orang kelihatan kok yang nggak jujur sama yang jujur, yang orang baik sama orang nggak baik. Rata-rata saya bisa lihat itu dari karakter, cara dia ngomong itu kelihatan. Apalagi kalau perkara perdata kita lihat dari dokumen itulah. Kalau ngomongin perdata ya, perdata. Dan saya yang paling hati-hati selama ini perkara waris. Waris memang. Waris. Retoriskan. Malah nih. Malah tiris. sebabnya apa, Mas? Hah? Nek waris. Waris kan ada hubungannya sama Islam. Wow. Dan, ya, anu lah agak Nek salah putusannya kan dunia akhirat tuh anunya. Ya, makanya gini. Kalau perkara saya pilih itu saya lihat kliennya benar-benar dia masih punya hak atau nakal wis oleh yang jauh meneh. Oh. Saya lihat di situ, nek kok wis oleh jauh meneh, saya nggak mau nangani, karena nanti saya takut ngefek ke saya juga. Oh, Iya, Seperti itu. benar ya.
perkara waris itu, nah itu seperti itu saya agak. Tapi pernah maksudnya pernah kejadian ketika klien datang dengan versinya, terus sampai di persidangan insting tadi itu, insting Mas Imam itu mengatakan, wah klienku salah. Pernah. Tetap dibela apakah? Gini, nanti akan keungkap waktu sampai tahap akhir di putusan. Hakim kan harus bersifat adil, akan kelihatan di situ. Ya wes, kita klien datang ke kami, taunya kami ya versi klien kami yang kita perjuangkan. Nah, tinggal kita nanti peran di persidangan sama lawan. Iya. Saya benar saya inti. Tapi ketika persidangan berjalan, maksudnya seiring waktu berjalan, Mas Imam sadar bahwa wah klienku salah. Pernah ada. Tetap maksudnya profesional, tetap diperjuangkan dalam persidangan. Iya, karena kita terikat kuasa ya. Iya kan. Dan nanti biar hakim yang tapi putus. pernah, instingnya pernah. Pernah. Oh gitu. Ada yang mungkin Mas Imam perlu persidangan mungkin kan ada mungkin yang terdakwa, mungkin ada mungkin ketika dihukum saja ya orang mentolo gitu lah. Hal-hal yang mungkin dia punya anak kecil harus masuk bui kayak seperti pernah Mas Imam. Nah, yang mungkin menyayat hati gini. Bukan itu kalau saya. Kalau ngomong itu sebenarnya kita penasihat hukum ya dalam perkara pidana itu namanya penasihat hukum. Kalau perkara perdata kita kuasa hukum. Kadang orang awam itu melihat kita itu membelani, misalkan kita dampingi orang materi uang. Benar. Kita dampingi uang salah. Kesannya gitu ya. Kesannya bagi orang awam. Orang awam kok dibilo tuh ya orang. Tapi kita memperjuangkan hak-haknya dia seperti tadi. Dia kepala rumah tangga, tulang punggung, punya anak kecil-kecil. Ya, betul. Nah, kita memperjuangkan untuk meringkan di situnya, Mas. Bukan perbuatannya. Kalau perbuatannya kita kalau memang dia salah, saya suruh ngaku salah. Iya, Kayak gitu. Sebagai manusia, walaupun dia memiliki itu ya Mas. Apa? Kemarin bunuh orang. Oh iya. Sebagai manusia. Perbuatannya tetap harus diakui, harus dipertanggungjawabkan. Tapi ada hak dia sebagai manusia juga untuk celah kita untuk meminta keringanan dari tuntutan. Kayak haknya dia bahwa dia sebagai kepala rumah tangga yang ada di belakangnya ada istri dan anak-anak yang harus dihidupi. Seperti itu sih, Mas. Itulah gunanya penasihat hukum. Bukan kita membela orang yang salah. Benar. Jadi itu kalau orang awam kok salah kok koyo gitu Mas. Ada kita membela haknya secara hukum dan itu secara hukum ya hanya secara hukum. Mas Imam, saya tanya juga kalau di persidangan itu kan berdebat dan ini ya, itu seni berdebat itu memang ada di meja bangku kuliah. Oh enggak sih, kalau di bukan argumen masing-masing itu. Kalau kuliah itu lebih ke teoritis ya, teori. Praktek nggak ada, Mas. Kasarannya ya memang ada lah, kita ketika di profesi ini adalah teori-teori yang kita pelajari itu dulu. Tapi praktek beda, Mas. Nah, saya dapat praktek itu ya di PKPA tadi. Pendidikan profesi tadi. Emang itu kan menjurus apa sih pekerjaan advokat, apa yang harus dilakukan di antaranya. Apa yang harus dipelajari. Bagaimana cara mendapatkan klien, menarik klien. Berarti jenengan itu juga harus menguasai sekalian hukum ya Mas ya. Mungkin juga harus memahami tentang hak waris, tentang hal-hal yang lain. Tergantung kliennya ya. Tergantung perkara. Topik perkaranya apa harus juga minimal kita juga harus bedah buku panjenengan sendiri untuk menambah wawasannya. Oh iya. Mas Imam, misalnya di advokat itu kan ada perkumpulan ya kan. Kan mungkin sebanyak teman-temannya ketika kita ada nggak yang baper-baperan gitu, maksudnya ketika kita misalnya kita sama-sama profesi nih advokat nih ya, kita sidang bareng nih, setelah itu apakah setelah jadi musuhan ya? Jadi musuhan apa? Nah itu ada baper gitu ada. Tapi kalau saya tipikal yang nggak orang yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita kan kita teman sejawat, kita perang ya di persidangan di luar ruangan itu udah ada, tapi ada yang baper gitu. Ada. Saya tipikal mau mulai luar
Kowe arek ngomong aku apa sak karepmu. Misal. Tapi gini. Kayak Mas Imam ini kan profesi yang beresiko tinggi maksud saya. Beresiko tinggi itu ya kayak polisi lah, keselamatannya itu kadang kan apa nih ya, kayak keselamatannya juga terancam ya Mas ya. Jadi pernah gak punya pengalaman yang wah kliennya ini dius Oh, apa kuwi? Goib ngono. Efeknya atau teror Efek Enggak dari- tahu ya, tapi belum pernah. saya enggak tahu, tapi saya punya keyakinan sing urip sapa. Oh, gitu. Ya, situlah. Kalau teror secara fisik nih pernah? Sering malah. Tapi mereka nggak berani, saya advokat kok ya gitu ya. Iya, berani. Berani malah. Karena sampai ngemek ya beda urusannya kan gitu. Oh. Paling cuma padu. Iya. Paham nggak masalah celah hukum kan paham. Mm-mm. Mas nek itu kok awak dhewe pamane ya Mas. Aku takon ya. Hmm. Pamane saya berkonflik dengan Mas Rama. Aku sing bener, Serama salah. Ning aku moro tangan piye Mas? Sama sih salah. Dia yang benar. Dia salah. Aku sing ngantem piye? bener tapi ngantem malahan. Ngopo maksudnya bibi? Konflik pamane. Iya, maksudnya piye apa nih? Soal tanah. Aku termasuk sudah ikut kena jerat hukum belum? Iya dong. Demek kok. Sama ngemek kok. Nah itu Mas, makanya Sekarang hati-hati gini. sampean sok ngamplengnya aku ya. Contoh Mas. Contoh ya. Ini tak ngaduru sampean aku ya. Aku dibully terus aku. Contoh maling ayam. Nah. Maling lah. Mateni wong gampang. Serem banget. Wong mateni wong, sampean mateni wong misalnya. Jok ini wae. Jok ini wae. Amit-amit masuk Mas. Misal. Si A mateni wong si B. Sing ngono wae. Perbuatan si A ini kan menghilangkan nyawa orang. Betul. Keluarganya tidak terima dong. Oh iya. Pati balas pati. Jelas. Iya kan? Iya. Akhirnya keluarga ini tahu, nah ini mateni keluarganya. Kroyok lah, penganiayaan misalnya di masa. Tahu ini salah mateni. Benar masalah. Tapi perbuatan masa ini juga salah. Oh. Diserahkan lah kan aparat hukum lah. Kayak gitu. Itu sih Mas. Kadang itu ya, kadang sekarang itu mengkoyo nganu sithik terus divisum terus dianggap. Oh iya. Sekarang Iya. Jangan kasih Gampang tahu. banget Jangan kasih sekarang. tahu. Kok ayo Mas. Mas hati-hati Mas. Aku ya. Iya. Banyak. Pernah gak Mas misalnya apa ya, kasus-kasus apa sih kemarin jenengan sangat semangat dalam pagi hari, wah ini tak perjuangkan ini, ada nggak suatu kasus apa sih maksudnya? Jadi gini loh, Motivasinya tuh kadang Bagus pertanyaan, bagus. Poinnya Tumben. Mas. Nggak tahu makan apa barusan. si duitnya gede mah. Skala prioritas. Betul, sama dengan saya. Perkara wis bayar kabeh. Iya. Perkara Full payment. durung lek mlaku. Iya. Gitu wis entek. Rasa-rasen arek. Tapi enggak gitu. Tapi enggak lah. Ada rasa itulah. Enggak. Berarti lek mlaku piye? profesi kita di masalah keuangan sama. Ketika full payment wis arep mangkat males. Jadi gini loh, advokat itu kita kan nggak digaji negara Mas. Iya. Tapi kita setara sama penegak hukum yang lainnya di mata hukum. Karena kita disumpah juga di pengadilan tinggi. Gitu. Oh, advokat itu ada sumpahnya, bukan jaksa dan hakim aja ya. Pengadilan tinggi. Mau profesi sama di mata hukum. Advokat itu nggak digaji negara. Nanti klien ya bayaran. Advokat itu nek sepi ngumet. Oke perkara ya ngumet. Sama-sama ngumet. Piye sama banget. Tapi kan dibantu staf Mas. Hah? Di kantor ada staf. banyak anak-anak magang sok. Oh, iya kan. Dibantu toh Di samping itu tuh samping pengadilan. pengadilan agama itu kan ya? Iya. Nah ini ceritanya saya sekarang partneran sama Mas Satria namanya, advokat juga. Pertama ketemu itu saya masih di bahasan ada lawanan tanah. Nanti yang ketemu di situ waktu itu bukan. Oh enggak dia beda ini juga. Dia dulu magang di Jogja itu lebih. Bukan yang ketemu nyoto itu. Oh iya, nah itu
Betul. Penggemar soto Mas. Betul. Itu. Soto mana? Soto mana? Rahasia. Rahasia. Kayak cacaban kayak paling. Pak Sopo kayak yang mlebu kayak. Cacaban ngono ya, Mas. Iya cacaban. Kalau enggak kok. Ayo cacaban. Nah, itu dari 2017. Saya partneran sama Mas Satria. Dulu lawanan perkara Mas kita. Sama itu. Mas Satria. Masih itu. Saya masih di Bahasan, saya udah sumpah waktu itu saya udah bantu jalanin perkaranya di Bahasan. Mas Satria juga membantu di yang dia ikuti di Jogja. Kita ketemu perkara tanah di mana? Kodam Jaya. Sering ketemu. Akhirnya sering ngobrol. Saya resign dari situ. Ketemu Mas Satria, Mas buka bareng. Udah sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh berarti Mas itu tinggalnya di Jogja? Enggak, asli Magelang, Pakelan. Oh asli Magelang. Ya. Kalau buka bareng gitu berarti seluruhnya nggak menurut perkara, tapi semua langsung dikumpulkan jadi satu, terus ada yang manajemen sendiri. Enggak, masih menurut perkara. Jadi kaliannya Mas Imam siapa, Mas Satria apa gitu? Iya, kita partneran itu enggak melulu kita berdua harus bareng. Kadang saya kerjain sendiri, Mas Satria juga sama. Tapi kalau ada perkara yang masuk dari kantor yang di sana, tetap kita kerjain bareng. Oh gitu. Tapi kalau pas saya ada dari luar, mau ngajak Mas Satria juga nggak apa-apa, sama sebaliknya. Oh gitu. Kantornya di mana Mas sekarang? Di Mungkin monggo teman-teman kalau Ada yang bermasalah. ngopi wae nih. Kalau teman-teman ada yang bermasalah boleh menghubungi nomor di bawah. Mas Imam, kalau BAP itu kan gede ya, kadang BAP apa nih? Pidana. Pidana itu loh. Kalau Baca-baca buku-buku gede-gede itu. yang banyak pidana Mas. Pidana. Apalagi di Panjenengan itu gimana cara nih Mas? Memahami isinya itu. Baca apa di rangkumannya itu ya poin-poinnya di Kita advokat itu juga nggak hafal loh sama KUH. oh gitu. Hakim sama. Nggak hafal loh Mas. Staff kan yang anu bantu. Iya kita buka kalau masih Itu tidak. sampai Kalau hafal sama monokai Mas. Nah, iya. Paling yang hafal yang perkara yang sering lah. Contoh pembunuhan 338, pembunuhan berencana 340, Penipuan, penggelapan gitu lah. Paling ya apal itu, yang lainnya maksudnya pidana yang lainnya kan ya apal yang buka toh. Biar nggak salah. Iya. Oh, caranya jangan nyicil baca apa tuh? Kan ada staffnya Pak yang. Iya baca. Oh nggak staff nggak bacain, maksudnya nyariin kasus ini kena pidana apa pasal berapa gitu. Kadang mereka memang lagi belajar ya, jadi Administrasi aja. Dokumen itu kadang juga masih akhirnya saya ngerjain ulang gitu Mas. Iya, karena Kadang masih salah kan salah. masalah hukum. Sing makan gitu. Mas, banyakan advokat seneng baca buku ya. Iya. Punya idola hakim bau apa idola di bidang kehukuman. Maksudnya idola orang hakim itu. Terserah idola mana kan Idola selain di dunia hukum. di dunia Mas Imam. Di bidang hukum. Di bidang hukum atau di bidangnya Mas Imam sekarang. Oh, ya paling hakim-hakim yang bersih itu yang sudah meninggal itu hakim siapa saya lupa namanya. Yang ditembak Tommy itu. Bukan. Sudah sepuh kok. Dia hidupnya sederhana. Saya lupa namanya. Buku Apa? Buku favorit. Aku sebenarnya nggak suka baca Mas. Armuni nganu kitab opo ini. Pak Didi tahu. Maksudnya nggak yang apa ya, kan anu itu saya hobi baca ya. Enggak hobi, tapi kalau butuh harus saya membaca Harus bayar ya, harus bayar. Saya yang Mbah Google jangan Mas ya. Iya. Enggak usah buka buku yang konvensional gitu. Tanya Mbah Ringkas Google, aja. tanya apa Cici apa? Gini. AI juga keluar semua. Iya. Oke gini, teman-teman di rumah juga mungkin belum pada tahu, selain advokat ini Mas Imam adalah seorang entrepreneur. Beliau juga pengusaha Pak. Oh iya, pengusaha Mas dulu. Pengusaha yang saya tahu loh ya, kalau pagi itu dulu saya nggak ngerti.
Saya tanya istri saya, Mas Imam itu orang ini nggak Tupperware ya apa Mas Imam Dodolan donat. enggak tahu Pak ya Mas ya? Iya. Tahu. Wis terkenal tahu deh wis nganu. Oh alah, kok hebat ya. Seorang advokat mau ngono lho. Ternyata cerita-cerita sama malam itu sama Pak Ateng kita kan. Ternyata beliau sudah tahunan jualan itu Pak. Boleh ceritain sedikit gak tuh? Iya. Itu franchise. Termasuk inspirasi loh itu. Itu usaha franchise ya. Kita Franchise? primer, ya. Oh. Itu saya sama kakak saya. Mas Padang. Iya Mbak Rika, Mas Padang. Mbak Rika. Di situ kita kerjasama. Saya bagian cari tempat, bagian cari karyawan. Mas Padang bagian lapangan ngirim barang, Mbak Rika bagian bendahara, ngatur keuangan, bayarin kontrakan, bayar Karyawan. beli apa? Kebutuhan di situ. Awalnya pemikiran mau terjun di bisnis itu apa Mas? Kuliner itu Mas? Sebenarnya saya gini Mas, saya itu sebenarnya saya BO basic ya. Saya pengennya itu di dunia usaha malahan. Senangnya di dunia usaha. Malah enak gitu ya Mas. Iya. Saya punya cita di dunia hukum itu capek Mas. Maksudnya capeknya tapi ini memang mungkin jalan rezeki saya masih di sini. Makanya saya di profesi ini saya masih profit oriented. Saya uangkan kalau membantu, tapi ada lah yang membantu. Saya punya cita-cita itu kalau punya usaha yang bisa nyatel kebutuhan saya. Profesi ini tetap jalan tapi untuk bantu orang. Asik. Cita-cita tapi nggak tahu Iya, nanti iya, kalau Pak, kapan. iya. Nah, Iya. itu cita-cita tapi nggak tahu. Ya, semoga Tapi tidak apa-apa Mas. Nggak, Itu kan berawal dari Mas. mimpi. Terus Mas. Ke tahu tadi ya? Tahu tadi. Tahu. Emang sekarang ada donat juga? Enggak. Tadi kok donat? Ngomongin tawar barok. Boleh di sini besok kalau ada. Tapi saya Di sini nanti tahunya di sana. Kemarin ada Pak Salim di sini ya, TB terus Pak siapa Pak? Opik kemarin apa? Mau apa? Greenhouse. Greenhouse. Besok saya nunggu udah ready. Sudah ngelis berarti kira-kira udah ada 75 kan. Jenengan apa tadi? Kecantikan? Belum Malam. jatuh bangun juga. Oh, itu udah berapa tahun? Saya dari COVID ya, 2000 berapa? 2000. 2020. Tahun biru. 2019. Selesai COVID tuh Mas maksudnya. Pas COVID? Pas COVID. Oh, pas 2020. 2020-an. Pas COVID malah 2021 lah awal. terjun ke situ. Iya. Oh, banyak Pak. Padahal situ ada PPKM belum Mas yo. Iya, tapi kalau di area apa? Gojek online itu Pak. maksudnya area Berapa? sini-sini lah Mas, maksudnya bukan yang di kota-kota gede. Negara ya. Agak Justru longgar ya. longgar. Enggak. Dan selama COVID kenapa Indonesia masih bertahan karena UMKM. Iya. Oh, iya. Ekonomi berputar gitu. Iya. Tapi saya merasa Tapi by order itu. apanya? By order belinya. Apa? Oh, enggak, Receh. stan. Tetap stand. Stand. Berani buka teman waktu itu. Buka. Waktu itu saya di Grabak pertama. Langsung boom, alhamdulillah. Boom, rame. Saya Pasar berapa? ya daerah situ pasar dan sekarang masih sampai berkembang satu kembali modal saya beli lagi sampai 6 atau 7 outlet Besok boleh Mas di sini Mas. di Ungaran, di Stikeran dulu Pak Mas. Jogja, di ya kalau Magelang itu Grabak, Ngablak, Medono itu ikut Mago, Medono, terus Ungaran sama Jogja 2 waktu itu. 2023 ambruk reses ekonomi. Kemarin. Iya. Heeh. Itu saya merasakan waktu tahun baru dari penjualan 1% turun ke 50%. Padahal 7 outlet. Drastis. Padahal 7 outlet. Outlet. Sempet nganu likuiditas. Enggak, pengurangan. Oh iya. Pengurangan. Kalau saya masih iso numpang meskipun sedikit, yang penting saya iso bayari karyawan sama kontrakan, masih tak pertahankan. Kalau saya minus, akhirnya saya cabut. Kayak di Ngablak, Medono, Bring Surat itu saya cabut, Ungaran cabut, Jogja cabut, tinggal satu yang bertahan sampai sekarang. Gerabak itu tinggal satu. Grabak.
Grabek masih eksis. Masih pertama. Gerabak masih, meskipun nggak seperti dulu. Berarti tinggal satu tok Gerabak tok. Sekarang saya mulai Mulai. buka lagi, saya di Pucang sama Secang. Tahu juga. Iya, Kenapa nggak di- Gerobak kan masih ada tuh mas. Tegal Rejo enggak? Tegal Rejo Apa? udah ada. Kelopo itu belum. Enggak, saya cari titik sih yang Mau. Ramai. Apa ada aturannya? Di survei dulu mas sampai. Iya, Kalau kayak iya, gitu. iya. Aturannya per kecamatan kah? Ada 3 kilo per outlet Oh gitu bener ngono nek. 3 kilo per ultra itu maksudnya? jaraknya. Oh. Itu dari manajemen memang seperti itu. 3 kilo. Oh ya lumayan jauh jadi. Survei sendiri waktu dibantu survei mas. Kalau itu kan kita cuma beli merek, kita yang cari tempat, Oh, gitu. cari karyawan. Oh, Jadi sendiri. saya harus cari titik-titiknya yang mana yang kita Karyawan juga dari sendiri. Karyawan cari Akamsi itu ya kalau di sana ya. Soalnya Gerabak ya anak Gerabak itu Iya, bukan. mana yang ini saya biasanya cari karyawan, saya upload di Facebook kayak gitu. Oh, Grup lamar ya. kadang ya dari temennya yang udah ada, ngajak temennya. Oh, udah kenal Iya. gitu ya. Oh. Oke, sekarang karyawannya masih yang di Gerabak ini. Masih, berarti saya sekarang ada 4 outlet 4. Sok survei mas, maksudnya sok mengawasi. Kadang. Tapi kalau Sempat. puasa saya tiap hari tiap sore. Paling miss call ya mas. Apa kok miss call? Free call ya. Oh enggak, kita upload tiap hari kok mas. Oh, Ada pelaporannya. Iya. Oh. Pemasukan Aku berapa pengeluaran? lihat Mas Imamnya jadi keingetan adik saya. Ada. Itu dia juga lulusan hukum UII Jogja. Ya pernah magang, pernah beberapa, tapi dia nggak kuat, malah dia sekarang jadi buka showroom mobil. Suruh mobil. Showroom mobil sama toko besi. Nah, tapi jiwanya bukan passionnya dia di situ gitu loh. Passionnya dia senang main mobil lah. Tapi karena ayahnya menekankan itu dihukum ya. Akhirnya jalannya setengah hati. Anu nih ya. Ah, Apa usahanya apa mas? saya showroom mobil karo toko besi lancar. Cukup. Mungkin Mas nganu tahu Lancar. Brosongan. Borobudur. Ah, Oh iya. Brosong. Mas Roy, Mas Imam, Mas Rama. Itu beliau wow ini, sendiri. beliau ini ya. Sebelum ada estafet Mas Rozak, dulu kan dia ketua Rimuna juga. Ya, ketua pemudanya itu. Ya, suka dukanya waktu menjabat gimana Mas? Nah, terus mungkin harapannya ke adik-adik yang menggantikan panjenengan gimana? Gini, Mas Imam. dulu saya itu agak lama ya mas. Lama banget. Gini, waktu itu kurang efektif karena yang pertama itu ada pengurusan Remona, itu ada KKN dari mana ya? Dari Salatiga kalau nggak salah. Tahun berapa saya lupa. Wih. Stainu. Itu terbentuklah kepengurusan. Saya sebagai ketua, wakili Sigit siapa ya saya lupa. Asali. Bukan, belum Pak Salim yang kedua. Terus ada Ibnu, ada Sahrul Abdi yang lainnya waktu itu. Udah lama juga ya, waktu itu berjalannya organisasi juga nggak seperti yang sekarang. Waktu itu karena keterbatasan apa ya, akhirnya saya tetap dipilih sebagai ketua, Pak Salim akhirnya menjadi wakil bendara Pak Abdi. Berarti 2 periode. 2 periode. Yo hitungannya om. Nah, periode ini nggak terbatas. Iya, zaman ini. lupa saya. Zaman ini. Lupa. Terus kemarin dipilih Rozak, dia gembira sekali. Saya bebannya itu Akhirnya setelah sekian tahun. jujur ya, saya emang saat ini saya belum bisa melu, saya nggak ada andil di desa ini bangun apapun, karena saya cuma bisa bantu karena emang saya mungkin belum bisa. Semoga nanti bisa ke depannya. Kalau Mas Didi Impian pas saya dinas mungkin juga belum bisa Belum se-free ini. maksimal, ya. Nah, mungkin saya bisa membantu lah. Monggo yang bisa meneruskan pasti
saya ikut dukung ketika kita hal itu yang positif kayak gitu. Tapi adalah Mas Imam, maksudnya tinggalan panjenengan kiprahnya Nggak ada. Remona itu pasti ada mungkin. Apa di? Ya dibantuin Titulasan. dibantuin masyarakat susah seneng pasti Remona yang maju tuh Mas. Oh iya benar. Susah seneng pernikahan entah Tetap ada seripah program itu positifnya. langsung Iya. maksudnya tetap Membantu. pada kayak gitu. Tapi saya rasa zamannya Mas Imam ini kemungkinan lebih keren dari zaman sekarang untuk kemudaannya. Lebih bagus sekarang. Malah sekarang. Oh iya, menurut saya di saya itu juga nggak sekarang kan udah berkembang nih emang. Oh iya, digitalisasi ya. Lebih benar ya. modern. Mm-mm. Kayak pas zamannya saya yang kedua maupun yang pertama itu kan emang nggak seperti yang sekarang lah. Sekarang lebih bagus, banyak lebih maju apa IT dan yang lainnya. Nah, kita waktu itu kan nggak sampai ke situ, kita cuma ada kegiatan waktu itu yo hangat-hangat tai ayam akhirnya juga ya Mas. Kayak itu pernah kayak kita pengajian rutin, pertemuan rutin, ada hiburan juga ada. Kita belajar waktu itu mimpin tahlil, entahkan itu berapa kali itu jalan ngaji juga di masjid itu ya saya tuh. Nek selama Mas Imam pegang Betul. Remuna jadi ketua, ada nggak kendala-kendala yang dihadapin ketika entah buat event pengajian kah atau yang dihadapin atau acara event apa Ini kah? kalau di waktu itu kita Remuna itu sifatnya membantu ya. Kalau event kayak apa? Topologi ya, Nah gitu. itu emang itu masih dipegang sama yang sepuh-sepuh. Sampai sekarang pun masih. Iya. Emang ya satu sisi lain juga saya wong ya rung mesti iso melu. Nah, di sini. Ya karena sibuk kerja itu. Tapi kan ada laporan dari staf-stafnya beliau. Enggak, Wah, set ini off. ketemu Pak Iki. Kenapa waktu itu saya juga nggak berani mencetuskan ayo ini kayak gitu nggak membuat apa kayak Gerakan. apa karena saya takut saya odo-odo nih iso nglakoni karena keterbatasan nah mending kan saya jago ngajari ra nglakoni Bisa bicara ya bisa saya membantu Mbak Mas. Mungkin ada pesan-pesan Mas Nganu. Udah tuh jam di. Oh iya. Yang penting ini sih semangat berkaitan dengan ini ya organisasi. Remuna. Ya semangat. Delok kiprah saya iki piye Mas? Bagus. Remona sekarang. Bagus. Pesan dan kesannya. Pesannya ya lebih bagus dari yang sebelumnya. Lebih. Ya, semoga istiqomah ngono wae. Amin. Karena ya semoga istiqomah dulu aja. Ya. Tapi panjenengan walaupun lengser di ketua Remona, panjenengan masih di struktural loh Mas. Apanya? Selaku Pembina. apa Mas? Pembina. Kon humas Mentor. Mentor apa ya? mentor kehumasan Mas. Iso ngelak sampean Mas. Iso ya. Ning lebih anu Mas. Misalnya kalau suatu-waktu dibutuhkan adik-adik baru kita istilahnya memberikan saran pendapat aja. Yo. Berarti kalau organisasi itu biar independen anak muda itu yang Ya bisa- sebisa saya. Sebisa saya. biar mereka itu merdeka itu Mas. Ya. Jangan terlalu banyak kita Ya. mencampuri itu. Itu Mas Ram. Ada betulnya, betul. Nah, Banyak betulnya. biar dia Ada yang salah. berkreativitas Iya, iya. apa maunya. Yang penting tidak melanggar kaidah norma agama, sosial, kemasyarakatan. Go ahead aja toh. Iya. Ide buat Nganu podcast. Tuku subscriber mungkin. Didit iki. Didit iki. Biar Rono nggak jadi kayak gitu. Belek mau Malah direkam. Ini dirahasiat ya, Mas. karena gini nanti dikat gak apa-apa. Oh iya. Saya nggak ngendon-ngendoni ya. Tapi ya ini gampang-gampang susah kayak gini kalau mau monet. Betul. Karena saya ada teman juga itu podcastnya bukan podcast ya, dia malah main gawe koyo apa Mas? YouTuber tenan. drama lucu. Oh, sketsa. Sketsa terkonsep ono wis men ono peran-perane lah. Proper lah. Ada di YouTube namanya Manusia Uji Coba kalau nggak salah. Itu juga tak tekoki wis mulai durung dalam itu. Oh, iya. Jadi kan rencana idenya kan
kita monet itu sebagai hadiah aja mas. Bonus. Intinya Pak Didi buat podcast ini kan ya buat sarannya. Ya, bukan saya. Nek misale ana sing kanca-kanca ra entuk metu karo bojone ngono kan, pengen ngobrol lah, ngrungokke iki wae. Sebetulnya dia cerita sendiri. Biasanya ngono. Liper ya. Contoh orang yang tertawanya lepas di luar, di rumah itu pakainya seperti rata-rata seperti itu. Tapi aku rasa nyebut jeneng. Ini garis tebal mas. Mencari ngomong Memang agak lain mas. Closing Dik. Bagus ya mas. Mas Ya. belum closing ya. Ah. Ini kan kemarin anak muda-muda ini kan waktu event-event itu ada kreativitas semacam itu ya. Mulailah kemarin cuma dari peresmian jalan ada kreativitas Dari tari 17-an lah. sama apa itu mas? 17-an mulai. Tari ya tari. Iya. Tari semacam itu mas Imam gimana menurut Anda? Menanggapinya. Saya orangnya sih, maksudnya gini, apa ya orang ngomong? Bagus, yang penting positif. Nah, Ya gitu kan, yang penting positif. Tapi juga itu kan secara umum ya, dengan agama aja ditinggal gitu juga. Kegiatan event agama maksudnya. Oh iya. sama PR Oh iya. buat teman-teman. Nah, buat teman-teman Kawan-kawan saya dengarkan. juga itu motor solawat. Itu kunci ya. Oh iya. Kunci ya. Aku ora iso ngaji cuma Iya. nggak pesen. Tapi penting, Mas. Insya Allah. Ini kayak catatan saran seperti ini walaupun sedikit kecil apapun saran kita sampaikan. Oh iya. Iya mas. Saya cuma nanti berbagi yang baik ya. Kenapa banyak sholawat? Saya rasa suci, saya iso ngaji. Cuma yang bisa saya lakukan itu. Saya nulungi di besok. Kita banyak dosa nih mas. Ya. Contoh gini loh, pengacara di negara ini di dunia ini profesi mungkin seperti saya. Di sana pengacara kita siapa? Oh. Pengacara. Bahasanya ya. Kalau Bahasanya ya. Kalau cerita ya mas, itu nanti anggota tubuh kita yang bercerita sendiri betul nggak? Maksudnya? Pernah tangan yang ngomong dewi gitu apa Biyen dunianya buat apa? gitu. Oh, mungkin aku ya orang ngerti orang ora iso ngaji. Wis daripada orang ngerti. Ini kita closing yuk. Penting kuwi. Daripada Ben aku isone ngerti. Ya. Cuma sholawat. Nah ya sholatnya ya aku dhewe urung anu nih. kapan-kapan Ayo. tindakan Pak Moris dan Pak Mujib ya. Yang bab agama kayak gitu. Wah. Mas. Iya. Tapi kemarin saya sudah Rawo udah on record. Rawo tak kan. Tapi kemarin kita udah sana, udah sowan Pak Yai sangat lampu hijau. Terus tinggal nunggu jadwal beliau. Slotnya kapan mau main ke Iya, podcast. saya juga udah ketemu Pak tokoh agama, tokoh masyarakat juga Pak Mujib. Kapan-kapan Itu dipaketan sama masalah sekalian enggak? Masalah sudah ya? Enggak, Pak.